Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di kesempatan pagi hari ini di program acara obrolan khusus Astacita ya. Nah, pendengar sahabat budaya, kali ini kami akan bersama-sama dengan dua narasumber kita ya, tentunya akan menghadirkan tema tentang membangun etika sipakala biri sikatutui dan todo pulih. Nah, tentunya sudah ada di iya. Oke, melalui Zoom ya ada Pak Adwin Magau Patopoi sebagai Kareng Sute, Sekretaris Lembaga Adat Matewakang Kareng Jungge Raja Binamuk ke 16 ya. Kemudian ada Insinyur Haidir Lewang Kareng Bulu, Ketua Lembaga Adat Matewakang Kareng Jungge Raja Binamu yang ke-16. Baik, sudah ada ya narasumber kami, sahabat budaya. Nah, tentunya dalam rangka kami dalam rangka haul ya, haul dari Haul Matewakang Kareng Jungge Raja Binamu ke-16 ini akan dilaksanakan nanti di Balak Lompoari Bontang, ini di Kabupaten Jeneponto. Nah, sebelumnya nanti acaranya itu di bulan Agustus ya, di tanggal 2 Agustus 2026, dan saat ini kita sudah terhubung oleh Sekretaris Lembaga Adat Matewakang Kareng Jungge Raja Binamu ke-16. Kemudian ada juga Ketua Lembaga Adat Matewakang Kareng Jungge Raja Binamu ke-16. Iya, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya terdengar jelas ini suara saya. Tabe Kareng siapa ini Ya, yang saya temani Kapal bicara? Iya, garis sute. Kareng Sute, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Kemudian ya. ada Kareng Bulu juga ya. Saya lebih sebut Kareng Sute dan Kareng Bulu saja jadi. Iya, bagaimana Iya, iya. kabar tak ini? Sehat Jeki? Alhamdulillah. Iya, Sehat oke. wal. Alhamdulillah. Baik, kita bahas-bahas dulu ini Kareng Suteh ya, sebagai Sekretaris Lembaga Iya. Adat Matewakang. Suaranya dari Kareng Bulu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, bagaimana Sudah jam kabar tak? 10. Iya, Baik. menjelang siang ya. Sebagai Ketua Lembaga Adat Matewakang Kareng Jungge Raja Binamu ke-16 ya. Sebagai Ketua Lembaga Adat ini bisa barangkali dulu diceritakan ini Kareng Tabe. Ini tentang haulnya Haul Matewakang Kareng Jungge Raja Binamu ke-16. Mungkin bisa diceritakan sedikit sejarahnya. Ini Raja Binamu itu seperti apa? Tabe Kareng Bulu, silakan Ki. Ya. Ya, saya dari awal ini Iya. sebelum terbentuk Raja Binamu itu ada kakarean namanya kare, Oh, kare Kare. Kalimporo, kare Balarompo, kare Layu, kare Balang, kare Manjaloe, kare Loe. Itu kare dulu. Dari kare itu diadakan pemilihan mencari Raja Binamu pertama namanya Gaukan Dandriolo yang terpilih. Iya. Kenapa tidak ada gambarnya? Iya, ada Ji Kareng Ada Tabe. Ji. Iya. Dari situ itu Iya. ada Boto namanya Boto Cabiri yang mencari raja yang Mhm. memang mengetahui Iya. karakter yang bisa memimpin. Karena jadi pemimpin itu tidak karena uangnya, tidak karena penampilannya, tapi Iya. dilihat dari karakter marwanya Mhm. untuk membawa masyarakat, anggotanya, rakyatnya ke depan. Iya. Makanya itu Gaukan dan Riolo yang dipilih selaku raja pertama. Mhm. Gaukan ini darahnya berasal dari Goa Iya. karena tidak akan mungkin dilepas dari Goa kalau dia bukan darah raja.
Oke. Gitu. Itulah Gaukang yang ditunjuk raja pertama Ya. memimpin kerajaan Binamu. Ya. Dan Gaukanglah yang dibawa dari Manyumbing ke Layu, diadakan pelantikan menjadi raja pertama yang dihadirkan Raja Goa selaku raja induk dari awal, harus diketahui. Jadi dulu itu kare Kalimpro, kare Balarompo, saya ulangi kembali, bukan Karaeng. Belum ada Oh. raja pada waktu itu di bagian selatan karena ini wilayah jajahan Goa pada masanya. Nanti 1600-an setelah perjanjian Bugaya baru lepas dari Goa, maka terbentuklah kerajaan Binamu pada masa itu. Nah, Ya. maka diwadakanlah pelantikan di Layu, Gaukan dan Riolo. Itu barangkali sementara dulu. Iya. Iya, jadi ini di Jeneponto ya, Karengdi. Iya. Di Dulu Kabupaten. belum Iya. dulu belum ada Jeneponto, itu Binamu. Oke. Turun di belakang itu. Itu nanti pemindahan Iya. tempat pemerintahan Iya. baru ada Jeneponto. Baik. Jadi pusat pemerintahan dulu waktu masih raja pertama itu berada di wilayah Layu dan sekitarnya. Pada masa itu juga belum ada distrik-distrik bawahan. Iya. Nanti setelah raja keempat di bawahnya baru membentuk ada raja-raja di bawahnya. Karena yang diangkat jadi raja itu adalah turunannya sendiri. Tidak bisa keluar dari turunan itu, dari darah itu. Itu pun juga yang diangkat itu harus seimbang antara ibu dan bapaknya. Harus king-king. Begitu barangkali sementara. Iya, oke Kak Rembulu. Jadi ini tiap tahun ya dilaksanakan haul matewakangnya ini. Iya. Artinya ini terbentuk 7 tahun yang lalu. Baik. Ini haul 7 tahun yang lalu baru diadakan lagi. Karena keluarga-keluarga yang dari jauh terlalu rapat sekali, nanti mengalami kerinduan baru kita lakukan lagi. Maka itu tahun ke-7 ini kita lakukan hari jadi untuk kumpul-kumpul keluarga. Oke. Latar belakangnya itulah saling menyapa, saling kenal Iya. supaya mereka ini bersilaturahmi, bersenyawa, dan sipakalakbir sikatutui. Iya. Begitu. Iya. Iya, ini Karang Sute keluar dari Zoom ya. Sudah tergabung kembali? Tidak bergabung saya. Iya, baik. Iya. Iya, tabe Karang Sute. Mungkin tetap di on kan kameranya ya. Iya, karena saat ini kita live di YouTube dan juga RRI Digital. Oke. Oh, iya. Iya. Nah, kalau Karang Sute sendiri ini iya, mungkin bisa juga menceritakan seperti apa Karenjungge Raja Binamu ke-16 ini. Iya. Iya, jadi ini Raja Binamu ke-16 ini kenapa kita ambil yang ke-16? Iya. Ini kan masih ada 15 raja di atasnya. Oke. Tapi kita mengambil ini karena raja-raja yang ada di bawahnya ini, raja ke-17, ke-19 sampai ke-21, ini adalah keturunan dari Matewakang Karenjungge semuanya. Jadi tanggal 2 ini kita adakan haul ini. Kebetulan saya selaku ketua panitia di acara haul ini. Dan ini dalam rangka untuk mempertemukan kembali anak cucu keturunan Matewakang Karenjungge dari berbagai belahan Nusantara ini. Karena anak keturunannya ini kan ada tersebar di Kalimantan, di Jakarta, di Pulau Batam dan lain sebagainya. Nah, ini kita mau coba untuk pertemukan di tanggal 2 ini. Hadir untuk bersilaturahmi dalam rangka temanya itu bagaimana memperkenalkan etika, sipakatau, sipakalakbiri
asikatutui Ya. untuk ada tok dopuli anak keturunan ini. Iya. Baik. Jadi ini nanti akan berkumpul ya seluruh Nusantara ini dari anak keturunan Karangjoongge ya. Selaku Iya. anak keturunan ya dari Raja Binamu ke-16 ya. Oke, baik. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja, siapa yang akan hadir nanti di Haul Matewakang ini? Iya. Iya. Jadi rangkaian kegiatan sebelum hari H ini adalah kita laksanakan Pak Batte. Iya. Pak Batte itu orang yang dikasih Pak Batte. Yang kedua adalah pamanca. Pamanca ini seni bela diri ya. Salah satu seni budaya yang bela diri. Salah satu seni bela diri di Makassar. Ada juga namanya Pak Deko. Yeah. Pak Deko itu adalah menumbuk asung, kayak begitu. Yeah. Nah ini rangkaian sebelum hari H. Yeah. Nah kalau di hari H itu ada juga kita tari-tarian, ada pamanca sama mandaliong. Mandaliong itu apa itu namanya ya? Semacam sindil kayak seperti itu. Oh, tapi memang khasnya di Raja Binamu. Iya, khasnya dari daerah itu namanya apa tadi? Liong apa? Mandaliong. Oke. Jadi kayak semacam alat musik itu, Pak ya? Iya. Oke. Iya. Jadi ini kan Matewakang Karangjoongge ini ada 6 dia punya anak. Nah, yang ke-6 anaknya inilah yang akan hadir di acara tanggal 2 ini. Yeah. Kita undang semua. Selain anak keturunan, ada juga kita undang perwakilan dari raja-raja di Sulawesi Selatan. Kita juga mengundang perwakilan dari raja-raja Sulawesi Selatan. Yeah. Juga ada juga kita undang Forkopimda Kabupaten Jeneponto. Oke. Nah, kemudian ini kan pelaksanaannya tanggal 2 ya. Jadi tadi sudah berbagai rangkaian yang disebutkan, ada apa tadi yang pertama itu Pak Batte ya. Iya, Pak Batte tahu. Pak Batte tahu itu seperti apa itu? Karena yang setelah itu Pak Batte tahu, karena apakah dikasih berkelahi itu seperti apa? Iya. Iya, jadi tidak bisa pakai tangan, tapi pakai kaki. Oh. Jadi hanya kaki yang dipakai untuk menendang lawan. Iya. Jadi itu siapa yang jatuh itu sudah berarti dia kalah. Oke. Ya, Itu kalau dia jatuh pakai kaki. Iya. Apa tujuan atau makna filosofinya itu kalau ada apa kegiatan itu Pak Batte? Itu kan tradisi. Iya. Tradisi kalau biasanya mau bertarung, mau pergi berperang, adu ketangkasan seperti itu. Iya. Oke, jadi dilihat kekuatannya sama keberanian seseorang di situ ya. Tapi ini apalagi khusus laki-laki dari daerah ini masuk Jeneponto Pak ya? Karang di Iya. Oke, baik. Nah, kemudian selain beberapa kegiatan itu dimulai dari hari apa ini kegiatannya? Iya. 1 minggu yang lalu itu sudah mengadakan Pak Batte kalau malam. Jadi ada finalnya juga ada. Iya. Iya, ada juga hadiahnya nanti diberikan. Iya. Oke. Iya, baik. Sebagai ketua lembaga adat Matewakang Karangjoongge ada Pak Karangbulu ya.
ini eh, ada tantangan tidak ini Karembulu untuk tetap mempertahankan tradisi budaya, apalagi ini ada haul matewakangnya, ada kesulitan tidak di era sekarang ini, apalagi nih kita Karembulu dan juga Karensute kan sudah alhamdulillah melewati masa ke masa ini. Silakan Karembulu. Iya. Ya, tentu ada pergeseran budaya dari zaman dulu dengan sekarang, karena pengaruh teknologi. Tentu situasi masa lalu sudah banyak bergeser di masa sekarang ini, dimaklumi itu sebenarnya. Nah, olehnya itu kita ini bagaimana tetap berusaha menanamkan tentang etika itu agar jangan terlalu jauh bergeser seperti apa yang terjadi sekarang. Tetap kita mengacu pesan leluhur, apa-apa yang berdasarkan dengan agama, dasar agama dan pesan leluhur itu yang harus bisa dipertahankan. Pergeseran-pergeseran itu boleh terjadi, tapi bagaimana yang bergeser itu jangan terlalu jauh melenceng keluar supaya tidak melanggar etika dan agama yang kita anut itu. Kan begitu. Dan baik. Kemudian silakan Karembulu, apa ada yang disampaikan, apalagi di Jeneponto kan ada regenerasi, ada pasti Gen Z-nya juga, Gen milenialnya juga. Bagaimana memperkenalkan ini haul matewakangnya ini, Deng? Karena kurang ini, keras suaranya, kenapa kecil suaranya? Iya, halo. Iya. Oke, ini sudah besar suara saya, Karembulu. Ya, sudah Oke, ya. baik. Ya. Nah, kemudian ini Karembulu Tabe, kan ini ada turunannya lagi. Iya. Jadi seperti apa cara ini di sana di daerah untuk memperkenalkan ada haul matewakang ini, Raja Binamu. Iya, silakan. Artinya intinya ini adalah silaturahmi. Bagaimana bersenyawa para cucunya sehingga kembali ke judul acara itu, Sipaka tahu, Sika tutui dengan Todopuli. Karena sekarang ini judul yang seperti itu sudah mulai terkikis pelan-pelan. Olehnya itu kita kembalikan ke kanal relnya semula. Karena dulu-dulu itu sebenarnya tidak ada kendaraan terbatas, alat teknologi hampir tidak ada juga. Betul. Tapi silaturahmi, pertemuan-pertemuan, ketemu-ketemu keluarga itu memang kental jadinya. Padahal sebenarnya hanya dia yang lewat jalan kaki dari jauh, ngumpul-ngumpul keluarga, bersenyawa. Itu bentrokan memang hampir tidak terjadi karena selalu istilah orang Makassar sipaka tahu, sipaka lak diri, istilahnya itu sesama biskota jangan saling mendahului. Kalau mau lewat atabeko, yang kecil mengerti yang kecil, yang tua juga tahu. Jadi ya, yang kecil mengerti, yang tua itu sayang kepada anak, yang kecil itu beretika kepada kakaknya atau orang tuanya. Itu yang perlu ditanamkan itu. Dengan pergeseran ini tetap kita harus pertahankan seperti itu. Iya, harus tetap dipertahankan ya. Nah, silakan Karensute sendiri. Seperti apa pandangan tentang generasi muda zaman sekarang, apalagi untuk memperkenalkan haul matewakang ini? Iya, dalam memperkenalkan ini kan makanya kita buat tradisi budaya agar supaya anak cucu keturunan ini tidak ketinggalan hal-hal yang demikian. Dan juga seperti apa yang disampaikan tadi Pak Ketua, bahwa hampir hilang hari ini yang namanya sikatutui, sipagalakbir yang saling menghargai, karena saat ini orang banyak mengaku diri sendiri, artinya bahwa tidak saling menghargai lagi. Yang kedua, yang hilang juga ini adalah Todopuli.
Todo Puli itu kan ya kana ya rupa gau, dan ini yang akan hampir hilang. Karena biasa lain hari ini dikatakan, besok lain lagi. Sehingga kenapa tema ini kita angkat, agar supaya anak keturunan tidak hilang dari nilai-nilai sikap tutui itu, yang mana saling mengayomi, saling melindungi, dan etika yang harus dipertahankan dari leluhur kita, bahwa kalau sudah dikatakan A, maka tidak akan berubah menjadi B, walaupun darah taruhannya. Nah, ini kan saat ini kan biasa sekali, lain hari ini dibilang, besok juga lain. Itu dia. Iya. Tidak ada Itu. taruh gau ya. Iya. Iya, kalau Bugisnya begitu. Kalau kita kan Makassar, sikatutui, sipakalakbiri. Iya. Iya, sipakalakbiri itu kan saling menghargai. Iya. Jadi artinya bahwa ini kan dengan adanya sistem demokrasi yang langsung ini, itu membuat orang sudah tidak saling menghargai lagi. Iya. Karena tidak saling menghargai, tidak saling menyayangi sikatutui yang dimaksud itu, dan tidak ada kurang Todo Puli. Nah, mudah-mudahan lewat haul Matewakang Karanjungge ini, nilai-nilai itu bisa terbangun kembali di antara anak cucu keturunan Matewakang Karanjungge. Iya. Nah, Karen Sute, mungkin bisa kita gambarkan seperti apa sosok dari Raja Binamu? Iya. Kalau yang sosok Karanjungge ini adalah orang yang bijaksana, yang selama ini diketahui sejarahnya bahwa dia orang yang bijaksana, melindungi rakyatnya, dan betul-betul memiliki nilai-nilai Todo Puli itu, sehingga sangat dihargai dan dihormati oleh rakyatnya, sehingga anak keturunannya sampai hari ini itu masih merasakan dampak daripada keistimewaan dia punya leluhur itu. Karena kita ini selaku anak keturunan belum berbuat banyak untuk daerah, tetapi mendapat penghargaan dari masyarakat itu karena tidak bisa dipungkiri karena keteladanan dari leluhur kita Raja Binamu ke-16 itu. Oke. Jadi memiliki sifat yang bijaksana ya. Ini yang sulit untuk saat ini kita terapkan ini ya, Karen Sute. Iya. Itu. Nah, dan melindungi rakyatnya. Tetap melindungi rakyat dan juga tetap bijaksana. Apalagi zaman dulu kan ini rakyat yang luar biasa banyak ya. Karen Sute, dan ini tidak kalah juga itu adalah sifat sederhana. Yang sederhana itu yang dimaksud bahwa kalau dia kan dulu itu kan raja tidak menjual bahan makanan, tetapi kalau ada hasil tanaman itu disimpan di gudang, setelah paceklik baru dibagi ke masyarakat kembali. Iya, jadi seperti itu. Iya, jadi luar biasa ini sosok karakter dari Karanjungge ya. Nah, ini perlu sekali ini untuk diterapkan ke kepemimpinan ya di zaman sekarang ini ya, Karen Sute ya. Iya. Oke. Kemudian dari ketua lembaga adat ini saya ke Karen Bulu lagi nih. Iya. Nah, untuk sebagai ketua lembaga adat Matewakang Karanjungge, ini apakah ada di lingkungan Karanjungge ini ada terlibat juga kah anak muda sebagai, apakah dia sebagai bendahara atau sebagai bagian apa yang masuk di dalam Matewakang Karanjungge ini? Karen Bulu, silakan. Iya. Artinya di Matewakang Karanjungge ini waktu dibangun lembaga ini 2019 ini kan komposisi sudah ada.
baik ketua sekretaris bendahara, dan itu berakte notaris dan Oke. terdaftar di pemerintah daerah Ya. dan memiliki surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini legal kalau lembaga adat Matiwakan Karangjunga ini. Dan satu-satunya lembaga adat ini di bagian selatan, apalagi di Jeneponto, yang memiliki dari awal itu. Kalau Ya. yang lain baru menyusul di belakang. Begitu. Mhm. Jadi Oke. keabsahannya ini lembaga itu dari 2019 Ya. itu memiliki dasar hukum Ya. dan menghimpun para turunan-turunan yang dari keturunan itu, Keren juga. bendahara, sekretaris, pengurus-pengurus lain, seksi-seksi yang lain, ada komposisinya yang kita miliki, Mhm. sehingga Iya, dalam rangka membuat kegiatan-kegiatan, ya ini yang terlibat untuk melakukan dalam kegiatan hari jadi ini, Karangjunga ini, Iya. begitu. Ya, Iya. Oke. Nah, Karen Sute ini sebagai ketua sekaligus ketua panitia Haul Matewakang untuk tahun ini ya, Karen di tahun 2026 ya. iya, Iya. Ini untuk di saat sekarang membuat kegiatan Haul Matewakang Karenjungge ini ada kesulitan tidak? Apakah dananya seperti apa? Apalagi ini kita butuh masyarakat semua harus apalagi khususnya Jeneponto ini harus tahu bahwa ada Haul Matewakang Karenjungge ini. Iya. iya. Kalau kesulitan sih hampir tidak ada yang kita dapati karena kerjasama yang dibangun oleh Mhm. keturunan Matiwakan Karangjunga ini karena kekompakan yang terbangun sehingga mengenai pendanaan itu hampir tidak ada kendala sampai hari ini Iya. karena sumbangan dari keturunan Matiwakan Karangjunga ini alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar dan kita nanti akan potong 2 kuda. Masya Allah. Iya, iya. Jadi nanti kita akan potong 2 kuda. Iya, iya, Ini iya. sumbangan ada deh, dari deh. anak keturunan Matiwakan Karangjunga. Wah. Sekarang lagi punya dua Ya, jaran nih. Iya, 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 iya. Oke. Kareng Tabe, saya terima telepon dulu ya. Sepertinya ada ya, yang penasaran tentang haulnya ini ya. Oke, saya terima telepon dulu. Halo, ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. bah. Salam bagi Karai, luar biasa kita punya uraian. Iya. Dan saya selaku Kayak jaran, pemuda deh. dari Perempat selalu tidak pernah ketinggalan dalam mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Baik. Yang intinya adalah bagaimana bisa kita memunculkan daerah kita intinya. Jadi dalam momentum peringatan tadi, tentunya Karai punya hal data. Kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh rakyat Jeneponto agar supaya bisa Jeneponto lebih maju daripada sekarang. Karena saya tahu bahwa Jeneponto itu adalah punya potensi. Ambil contoh saja kuda. Itu kan kuda terkenal itu. Mungkin dari Jeneponto nanti ada bibit-bibit kuda yang bisa dipacu, bisa menjadi juara dunia. Kira-kira begitu Karai. Di Jeneponto ada garam dan seterusnya. Bagaimana kita kembangkan potensi wilayah ini sehingga bisa bersaing dengan wilayah lain. Dan sudah ada semangat. Ya, saya kira demikian karena yang pemapuran Tanta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Tabe, mungkin dari ketua lembaga adat dulu, memberikan. Tidak kedengaran. Oh, kurang Tidak kedengaran. kedengaran pertanyaan. Iya, jadi tadi Pak Haji Marzuki Yusuf itu menyebutkan bahwa Jeneponto itu terkenal dengan itu tadi kudanya yang luar biasa. Iya, jadi bagaimana supaya Jeneponto ini semakin lebih maju ke depan, lebih baik lagi ke depan. Menurut dari Ketua Lembaga Adat Matewakang Karenjungge ini sekarang sebaiknya itu Jeneponto seperti apa? Iya. Silakan Karen Bulo. Iya. Jadi
lembaga adat ini dibangun sebagai lembaga sosial masyarakat. Kita ini berencana tentu membuat program-program kerja apa-apa yang bisa dirasakan oleh baik rumpun keluarga maupun secara umum warga Jeneponto. Hanya saja memang tentu kita mencari peluang-peluang, jaringan-jaringan dari mana kita bisa memperoleh finansial untuk bagaimana mendampingi pemerintah daerah dalam hal ini apa-apa yang perlu kita bangun yang bisa kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat Jeneponto, lebih khusus yang dikenal adalah rumpun Kerajaan Binamu dalam kurung Matiokan Karanjungge. Tapi untuk sementara memang kita berbenah diri karena peluang-peluang dana yang sangat terbatas, jaringan-jaringan dari luar, baik dalam maupun luar negeri, yang kita cari peluang-peluang di mana jaringannya itu bisa kita mendapat sumber dana untuk apa-apa yang kita bisa perlihatkan di masyarakat banyak di daerah ini, khususnya Kabupaten Jeneponto. Oke, iya. Nah, Karen Sute sendiri apa yang Iya, disampaikan ini supaya ini Jeneponto bisa oke. lebih baik lagi ke depan, khususnya apalagi ada lembaga adat Matewakang Karenjungge. Iya, Iya. Kalau kalau kita ini kan sesungguhnya pemimpin informal, iya. jadi bukan pemimpin formal. Mm-mm. Kita tugasnya hanya memberi saran kepada pemerintah. Dan kita juga sadari betul selama ini bahwa konsumsi kuda di Jeneponto ini cukup tinggi Iya, karena hanya kuda yang ada dijual di pasar Jeneponto itu. iya, Tetapi eh, sapana atau tempat beternak kuda di Jeneponto yang besar itu tidak ada karena hampir di eh, iya, kuda yang ada di Jeneponto itu dari luar provinsi. iya. Nah, kalau mudah-mudahan pemerintah dengar hari ini juga nanti kita akan bisa beraudiens untuk menyampaikan hal ini. Kalau bisa Jeneponto ini ada sapana, Iya. tempat peternakan kuda yang besar karena di Jeneponto ini banyak gunung, banyak tanah lapang yang bisa kita lepas kuda. Iya. Namun yang perlu diantisipasi adalah keamanan. Jadi memang kita butuh kuda, tapi keamanan juga perlu dijaga karena Iya. jangan sampai orang ternak kuda malah kita lebih temani tidur kuda daripada istri karena biasa Iya. malamnya kita siangnya jaga kuda, malamnya diambil pencuri. Nah, itu yang perlu. Oke, keamanannya ya, Pak ya. Iya, keamanan. Jadi memang kalau ada peternakan besar di Jeneponto tentang kuda, wah, itu luar biasa. Karena konsumsi kita ini kan hanya kuda yang ada dijual di pasar itu dengan ayam. Iya. Oh, di pasar Jeneponto itu hanya kuda dan juga ayam ya yang dijual ya. Iya, Iya, berarti harus bagus ternak kuda Ata ini di Kabupaten Jeneponto. iya. Cuma Iya. masalahnya kalau perorangan yang beternak biasanya lebih ditemani kudanya kalau malam daripada istrinya. Karena saking tidak amannya ini ya. Iya, kalau Iya. tidak amannya. Iya, oke. Nah, Karen Sute ini dari kegiatan dari Haul sendiri ini apa yang diharapkan ini, apalagi untuk generasi muda ke depan? Iya, Iya, jadi harapan terhadap generasi muda ke depan ini untuk tidak meninggalkan nilai-nilai adat budaya. iya, Karena walaupun teknologi informasi yang berkembang hari ini itu jangan jangan terlena sehingga nilai-nilai budaya itu harus kita jaga juga. iya, Yang baik kita pertahankan, yang jelek kita buang karena nakana tau reloa niat panturiolo niat riboko. iya, Artinya nilai-nilai yang baik
di zaman dulu itu yang kita harus pertahankan. Yang hilang hari ini itu bagaimana kita mengembalikannya, yang seperti si Pakatau, si Katutui, dan memiliki Todo Puli. Itu yang betul-betul kita harap ke depan, karena sistem informasi teknologi sekarang ini membuat kita nilai-nilai budaya itu terkikis. Yang dianggap bahwa kalau kita mempertahankan budaya itu ketinggalan. Padahal kalau kita bertahan pada budaya bukan untuk kembali ke sama batu, tapi nilai-nilainya itu yang harus kita jaga. Karena apa yang diperlihatkan orang dulu itu kita harus jaga sampai ini. Karena jujur saya sampaikan bahwa karena sifat keteladanan dari para leluhur dulu sampai hari ini kita ini anak keturunan masih dihargai oleh orang. Jujur kami belum berbuat banyak tentang di masyarakat, tetapi karena murni dari leluhur ini, leluhur yang membuat kita ini keturunan masih dihargai dan dihormati. Dan kalau anak keturunan tidak menjaga ini budaya kita, budaya apalagi yang mau dihargai orang kepada kita. Nah, itu yang selalu dipesankan kepada anak cucu keturunan Matewakang Karanjunge agar supaya senantiasa menjaga nilai-nilai ini. Kalau nilai budaya ini yang hilang di kita, kita tidak akan dihormati dan dihargai, karena jujur kita ini adalah pemimpin informal. Orang menghargai kita karena kebaikan kita, kebijaksanaan, sifat sikap tutui dan masih memegang Todo Puli, sehingga itu yang membuat orang masih menghargai kita. Kalau itu sudah hilang, jangan berharap bahwa orang masih menghargai lagi kita. Itu lagi. Oke. Saya ke Ketua Lembaga Adat ya, Matewakang Karanjunge. Ada satu pertanyaan ini Kareng Tabe dari pendengar ya. Pertanyaannya itu bahwa Raja Binamu itu mulai dari Raja pertama Raja I Makgaukang Daeng Riolo sampai Raja terakhir Raja 23 I Matewakang Daeng Raja. Kenapa lembaganya Matewakang Karanjunge Raja Binamu ke-16 ini? Mungkin dari Ketua Lembaga Adat sudah ada kebijakan dari para anak keturunan ya. Ini memberikan nama Lembaga Adat Matewakang Karanjunge. Silakan Kareng Bulu. Jadi awalnya ini atas inisiator Karsute, termasuk Swaib Sewang, termasuk Karenindra, ini yang memikirkan ini bagaimana kita yang dengan meninggalnya semua Pandem Pader, tokoh-tokoh di turunan Binamu ini, apa langkah-langkah yang kita harus perbuat, bagaimana supaya kita bersenyawa kembali. Karena beberapa, termasuk Raja Binamu terakhir meninggal tahun 72, dan beberapa orang-orang besar termasuk Malajong, Samsudin Del, dan sebagainya, dan kita ini seperti kehilangan induk. Olehnya itu dasarnya maka kita berinisiatif membentuk lembaga berhimpun anak cucu kita. Jadi kenapa dia start dari Matewakang Karanjunge, tidak berstar dari atas tentang apa-apa yang kita harus tampilkan turunannya, karena yang lengkap data sepertinya SMA itu analoginya seperti SMA. Stambu yang lengkap itu berada di Matewakang Karanjunge sampai di level saya sepupu 2 kali. Sudah ada memang 3 turunan di bawahnya. Levelnya mantan Bupati Karanindra. Itu 5 turunan itu. Karena data yang lengkap yang bisa kita tuangkan di tulisan itu yang ada. Bukan berarti kita melupakan turunan raja-raja di atasnya. Karena ada juga turunan raja di atas, hanya memang kalau mau ditampilkan itu tidak lengkap. Sehingga kalau kita mulai
dan kita tuangkan, banyak yang menyerobot masuk mengaku-ngaku dia keturunan. Baik. Ibaratnya ini SMA 1 Jenepot Binamu. Nah, kalau kita tampilkan yang alumni di atasnya dan itu hanya sepenggal, banyak yang menyusup masuk bahwa saya juga ini alumni SMA 1, padahal dia alumni Hmm, PGRI, oke. alumni yang Yang lain hanya ya. kebetulan tata usaha di tempat itu mengaku juga SMA. Nah, Iya. waktu di awali waktu hari apa namanya dicetuskan tahun 2019 Mm-mm. itu Lembaga adat apa ya. namanya ditampilkan, dirayakan dengan judul anak cucu menuruni luhur. Itu Hmm. dulu waktu pertama kita bangun. Mm-mm. Karena dulu saya mohon maaf kepada keluarga, bukan Iya. berarti mensepelekan turunan di atasnya yang 15, 14 sampai ke atas, Mm-mm. tapi itulah yang saya sampaikan tadi. Iya. Kita menjernihkan dulu Iya. yang mana sesungguhnya memang turunannya karen juga yang sebenarnya. Iya. Tapi ada juga di atasnya kita bisa tuangkan, hanya tidak lengkap. Iya. Sehingga waktu pertama memang tidak bisa datang yang bukan turunannya supaya jelas saling baku tahu. Karena Iya. pada waktu pertama itu memang ada seru saling apa namanya sedih, tapi Mm-mm. sebenarnya gembira karena ada di antara saling kenal, ada yang saling tidak kenal, tapi Iya. di antaranya itu ada yang menunjukkan bahwa sungguhnya ini kita bersepupu, tapi Oke. karena baru dia tahu Iya. kan kadang orang karena kedekatannya dengan pergaulan sehari-hari dengan kepentingan ekonomi kehidupan, Iya. dia kiranya keluarga, Saya. padahal tidak punya korelasi darah. Oke. Dan itulah yang saya Iya. lakukan pada 2019 itu. Iya. Bukan berarti jadi Bukan eh, dilupakan ya karengnya, tapi ini kesulitan untuk mencari keturunan sesungguhnya ya. Iya. ya, Oke, jadi baik. jadi Iya. saya tambahkan sedikit juga, Iya. saya tambahkan sedikit lagi. Makanya itu di hari tanggal 2 ini tidak seperti dulu lagi bahwa Mm-mm. spesifik harus turunan Karenjunga. Kita Oke. undang juga para raja-raja yang ada di Mm-mm. Sulawesi Selatan. Iya. Dulunya itu kalau istrinya yang turunan tidak bisa datang suaminya, Mm-mm. sekarang sudah bisa kita datangkan, Iya. silakan hadir sampai anaknya, Iya. karena sudah ada tulisan yang menampakkan bahwa turunan Karenjunge itu sampai dengan lapisan kelima supaya dia melihat saya ini berada pada posisi cucunya ini, ada Mm. gambaran, ada tulisan, istilahnya itu catatan sejarah, bukan Oke. lontar bilang, karena Iya. lontar bilang itu sudah hampir tidak ada. Iya, jadi Catatan sejarah catatan nggak ada. sejarah. Sehingga Iya. walaupun mereka dia ada, tapi tetap kelihatan bahwa yang cucunya inilah turunannya. Oke, Dan baik. saya akan gambarkan nanti di tanggal 2, Iya. ada yang di atasnya. Jadi kita ini sepertinya reuni alumni, Iya. sepertinya logikanya seperti itu. Oke. Tapi bukan Iya. kembali lagi, bukan melupakan alumni di atasnya, alumni Iya. 14, Iya. alumni 13. Baik. Tapi yang ada datanya, saya akan sampaikan bahwa ini sebenarnya alumni juga ke-11, alumni ke-12 dari Oke. SMA 1 Binamu. Karena Iya. SMA di Jeneponto itu ada 4. SMA 1 Binamu, SMA 2 Bangkala, SMA 3 Taruan dan Arun Keke. Oke. Tapi SMA Binamu itu kalau dulunya mencakup 4 kecamatan. Itu Iya. Iya. Amalatea, Binamu, Kelara, Batang. Oke. Begitu Baik. 4. Iya. Wah, jadi itulah gambarannya barangkali. Iya, oke baik. Terakhir Karembulu ini apa yang ingin dicapai dari kegiatan haulnya dari Matewakang Karenjungge? Silakan. Ya, saya kira itulah judul yang kita tampilkan Mm-mm. karena memang dengan pergeseran Iya, nilai-nilai budaya, pengaruh teknologi, pengaruh karena apa namanya etika yang sudah tidak ini, ada contoh ini yang lalu ini yang kita harus lihat bahwa sesama bis kota saling baku tabrak. iya, Nah, kita ini hindari itu. oke, Sesama bis kota jangan saling mendahului. Karena tetap penumpang di belakangnya itu iya, pasti dia dapat juga. iya, Olehnya itu silaturahmi ini mempersatukan rumpun keluarga. Bagaimana keluarga kita memahami bahwa sesungguhnya orang tua kita itu tidak ada yang memperlakukan hal-hal seperti itu. oke, Karena
itulah sifat sifat kalakbir itu tetap menghargai orang tuanya menyayangi anaknya, kan Ya, begitu anunya, iya, supaya tidak ada lagi gesekan-gesekan yang kita hindari itu. siap. Bukan kita juga ikuti perkembangan zaman, tapi Oke, ada yang perlu kita ambil, ada yang perlu kita kikis. kikis, Bukan baik. juga kita harus semua ambil yang masa lalu, tapi Iya, ada yang memang kita juga kikis, ada yang kita bisa pertahankan iya, karena leluhur orang tua kita dulu itu tidak ada yang terjadi gesekan, ya, apalagi oke. dari segi masalah kursi. Karena dulu itu tetap ada aturannya, ada Iya, SOP-nya. Yang iya, bisa masuk berlaga duduk di kursi itu harus punya aturan SOP tersendiri. siap. Tidak seperti dengan perkembangan zaman ini asal asal bisa dia lakukan. Karena begini, saya sampaikan itu darah, harta, pangkat dengan pendidikan yang tiga itu pendidikan, pangkat dan ekonomi itu dicari. Oke, Tapi baik. darah itu takdir. Itu Siap. perlu diingat. Luar biasa ya. Ya. Aduh, Karembulu ini kalau kita dengar kalimatnya luar biasa ini Karembulu ya. Sangat bijaksana sekali. Karen Sute, baik. Iya, Karen Sute Tabe, ini terakhir apa yang diharapkan dari haul dari adat Matewakang Karenjungge? Silakan. Iya. Iya, dengan dilaksanakannya Haul Mertuakan Kerenjungge ini yang ke-7 berharap bahwa anak cucu keturunan Mertuakan ini dapat menjalin kerjasama yang baik agar supaya ke depan bisa terbangun etika si Pakalakbi, si Katutui, dan Todopuli. Ya. Ini tinggal sedikit lagi waktu sampai hari H Ya. untuk mari kita ramaikan haul ini agar kita dapat bertemu kembali di antara anak cucu keturunan Pertiwakan Karenjungge ini bersilaturahmi karena dengan pertemuan ini akan memperpanjang umur. Ya. Berharap seperti itu dan semoga pelaksanaan haul Mertuakan Karenjungge ini berjalan dengan lancar, aman, damai, dan tidak ada hambatan sedikit pun. Iya. Demikian. Ya, baik, terima kasih Karen Sute dan juga Karen Bulu sudah hadir di program obrolan khusus Asta Cita di Pro 4 RRI Makassar ya. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kearifan lokal ya, menjaga melestarikan warisan leluhur ini khususnya di Kabupaten Jeneponto ya. Oke Pak Kareng Sute dan juga Kareng Bulu, terima kasih kebersamaannya di Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ki acara tak nanti insyaallah haul Matewakang Kareng Jungge. Assalamualaikum Kareng Sute dan Kareng Bulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Datang ke Iya. makan kuda. Iya, siap. Insyaallah Kareng Tabe. Makasih. Iya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, baik sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di program obrolan Asta Cita dan saat lagi kami akan hadirkan info kabarakna dan juga menghadirkan program acara teras UMKM. Keren no.